Tapi ada juga lagi yang ketiga, curang. Oh iya. Ada satu kelas curang semua, disobek sama gurunya, dan seterusnya. Nah, jadi ini kan berarti kita sedang bicara standar mau di ujung atau mau proses. Nah, karena itu standar itu perlu supaya apa? Supaya kita bisa menentukan objektivitas. Memang dia pinter, standarnya apa? Oh, objektif. Dia mampu mencapai nilai sekian. Pakar, Wow. Ngapain berdiri di situ, Pakar? Aduh, udah kebanyakan duduk nih. Duduk aja. Saya duduk terus. Lagi lihat apa itu? Standar nilai anak-anak. Standar apa nih, Pakar nih? Kita kan sekarang sedang merapikan standarisasi nilai. Bukan standar motor. Kalau standar motor ada di bengkel. Kita juga bengkel kehidupan ini. Gimana standar apa terkait ini ujian nasional? Ya, nah kan lagi ramai sekarang ini. Ada pro kontra terkait dengan ujian nasional ini gitu. Pro kontranya begini, kita ini udah dapat ujian banyak banget gitu loh, tambah lagi ujian nasional. Ujian kehidupan. Ujian kehidupan. Nah, ini tebal banget ini. Kemarin juga ramai itu, Pakar, terkait dengan apakah ujian nasional itu akan diberlakukan lagi atau seperti apa. Itu kan perlu juga nih kita bahas nih, Pakar nih. Iya. Ya. Memang kalau pendidikan itu mau tidak mau harus ada standar. Jangankan pendidikan, hidup kita juga harus ada standar. Nah, sebagai muslim kita juga ada standarnya. Iya. Kita duduk ada standarnya. Iya. Jangankan kita, sepeda motor ada standarnya. Kalau nggak ada standar jatuh ya. Jatuh dia. Manusia juga begitu, tidak ada standar jatuh dia. Jadi gimana nih, Pakar, berkaitan dengan UN ini kan ada yang bilang membuat anak-anak itu jadi kayak robot gitu. Ya di apa ya? Dipaksa untuk ya harus mencapai angka gitu. Tapi ada juga yang harusnya standarnya jangan hanya sebatas angka, tapi ya harusnya karakter gitu, kepribadian anak-anak kayak gitu. Gimana, Pakar? Ini saya barusan diskusi dengan yang lain juga nih sebenarnya. Jadi intinya kan sebenarnya bukan ujian nasionalnya. Nah, tapi intinya itu apa yang kita butuhkan supaya kita tahu bahwa anak kita itu sudah memenuhi standar atau belum. Ujian nasional hanya piranti. Iya. Mau namanya asesmen juga hanya piranti. Iya. Jadi persoalan kita itu sebenarnya adalah menentukan standar. Indikator dasarnya tuh apa? Ini lumrah gitu dan memang harus ada. Kalau kita jadi muslim, standar hidupnya apa? Oh, ternyata kita harus hidup berdasarkan kaidah hukum halal dan haram. Kalau muslim yang baik, pakailah yang halal. Kalau dia tidak pakai yang halal, jatuhnya malah haram. Sama tuh. Nah, kemudian kalau kita sedang belajar, standarnya apa? Sebenarnya itu. Dan ini harus ada. Sebab orang tua juga nanti untuk melacak anaknya sudah sampai mana kan dia juga tidak tahu. Nah, yang kedua, standar ini ternyata juga berhubungan dengan mutu, kualitas. Iya. Kita ini Islam kita ini sudah mendorong hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik dari sekarang. Kalau besok sama dengan sekarang, bahkan lebih buruk daripada kemarin, kita disebut orang yang merugi. Celaka bahkan. Celaka itu pasti rugi. Karena itu maka dua hal itu jadi harus kita pikirkan, standar terkait dengan kualitas. Nah, pilihannya banyak untuk melakukan itu. Ada standar di akhir, namanya ujian akhir, Iya. dapat nilai. Tapi juga ada standar yang dibicarakan ada prosesnya. Sebenarnya sampai mana anak-anak itu bertempurnya? Karena boleh jadi pada saat bertempur habis-habisan, qadarullah sakit. Iya. Kan banyak kejadian begitu. Kenapa nilai mau jelek? Waktu itu sakit, nggak bisa mikir, asal aja. Nah, tapi ada anak yang main kancing. Ada itu kejadian begitu. Tebak-tebakan ya? Iya. Ternyata bener. Oh, bener semua. Hoki banget itu. Tapi ada juga lagi yang ketiga, Iya. curang.
Oh iya. Ada satu kelas curang semua, disobek sama gurunya, dan seterusnya. Nah, jadi ini kan berarti kita sedang bicara standar mau di ujung atau mau proses. Nah, karena itu standar itu perlu supaya apa? Supaya kita bisa menentukan objektivitas. Memang dia pinter, standarnya apa? Oh, objektif. Dia mampu mencapai nilai sekian. Setiap yang mampu mencapai nilai sekian, memang dia pinter. Tapi bayangkan kalau ini anak pinter, menurut siapa? Menurut saya. Subjektivitas tinggi. Wah, itu tidak mungkin diterima. Sekolah saya itu sekolah paling dahsyat di dunia. Kata siapa? Kata saya. Tapi kalau yang mengatakan itu semua karena ada standar pilihan pasti dibandingkan dengan yang lain dengan standar yang sama. Nah, kita bisa melakukan pengukuran. Ujian nasional juga ada positifnya sebenarnya. Misalnya nilainya berapa? 80. Itu di daerah ini yang nilai 80 berapa banyak? Secara nasional, nah, itu pemerintah bisa melihat dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, siapa sih yang nilainya paling bawah? Oh, ternyata provinsi ini paling tinggi. Oh, ternyata provinsi paling rendah. Kan itu jadi bahan evaluasi juga. Standar, mutu, evaluasi. Sebenarnya itu intinya itu. Cuma tinggal kita pilih mau sistemnya ujian, mau polanya itu proses atau apa. Jadi memang tugas kita tuh selalu mendudukan persoalan. Saya rasa sepulang mengajarnya tugas itu cuma dudukin persoalan. Karena kita sambil duduk ngobrolnya. Persoalannya nggak mau duduk itu masalahnya. Kita yang duduk. Gitu Pak Ageng. Iya. Karena kalau ya sebelumnya kan ketika melihat ya siswa itu harus UN, jadi seakan-akan ya siswa itu di-drill untuk fokus untuk UN. Fokus untuk UN gitu. Yang penting nilainya harus bagus. Padahal dia juga kan melakukan proses gitu kan. Nah, proses. Nah, terkadang yang jadi dilema itu ya yang penting di akhirnya gitu. Padahal sekolah itu kan bukan cuma di akhir gitu. Saya tambahin pertanyaan dari saya. Di dalam UN itu agama di UN kan enggak? Enggak. Jadi yang di UN kan apa? Ya biasanya matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Agama? Enggak. Oke. Berarti kita ini sekarang akhirnya terpaksa mengatakan bahwa standarisasi yang penting itu adalah di 4 mata pelajaran itu. Tapi kita tidak pernah berpikir standarisasi agama kita sendiri. Iya. Tujuan dari pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional itu lugas banget menyatakan bahwa mewujudkan manusia Indonesia atau insan Indonesia yang beriman dan bertakwa. Kok ini tidak distandarisasi? Kalau agama itu biasanya masuk ke USBN gitu. Tapi tidak seakan ya, tidak sepenting pelajaran-pelajaran yang di UN kan. Nah, itu dia. Seakan-akan tidak penting. Memang tidak penting jadi. Sebab kalau penting pasti di UN kan. Iya. Kan begitu mafhum kholafahnya. Kalau tahu Ustadz saya. Nah, jadi Pak Ageng, saya kira kita harus melek juga ini. Ada persoalan yang lebih dahsyat daripada sekedar UN. UN itu hanya satu teknik untuk melakukan penilaian, itu saja. Iya. Pasti ada plus minusnya. Nah, ini kebijakan nih. Kalau kebijakan itu, sejauh yang saya pahami, ilmu kebijakan publik, 3 tuh. Dia harus menjawab kebutuhan kekinian. Apa kebutuhan kita hari ini? Evaluasi. Sampai mana sih proses pencapaian kita? Yang kedua, itu menjawab tantangan masa depan. Tantangan masa depan itu mengerikan sekali. Mungkin pernah dengar VUCA. Volatile, uncertainty, complexity, and hanya ambiguity. Yang sekarang sudah menjadi BANI. BANI itu brittle, uncertainty, N-nya itu apa itu? Non-linear dan incomprehensible. Itu sampai akhirnya para ahli mengatakan bahwa dunia kita hari ini itu sangat mengerikan. Bahkan disimpulkan ini sudah sudden death sistem hidup kita hari ini. Sudden death itu mati mendadak, buntu. Itu tantangan masa depan. Nah, anak kita mau diapain tuh untuk menghadapi tantangan masa depan ini? Apakah hanya UN saja? Apakah sebatas angka? Hanya sebatas angka? Iya. Atau dia harus bertempur melawan VUCA dan BANI ini? Iya. Wah, karena kita lagi-lagi keterbatasan sumber daya, kita mengacu kepada pembicaraan kita sebelumnya. Waktu saya nggak pakai jaket ini. Nah itu akhirnya karena kita punya keterbatasan sumber daya, kita harus mencari apa yang disebut dengan
apa namanya? Nah, kok saya lupa ini? Karena tidak ada anggurnya. Karena kita keterbatasan sumber daya, maka kita harus mendapatkan skala prioritas. Skala prioritas. Nah, kalau tantangannya hari ini dan masa depan itu tadi sedemikian mengerikan, apakah skala prioritasnya itu memang kita mendahulukan nilai angka yang ada di UN itu, atau yang lain? Iya. Nah, ini saya punya penelitian menarik Pak Ageng. Iya. Saya buka HP ya. Ini luar biasa ini. Iya. Tapi memang orang Barat yang menemukan. Mungkin orang Jawa Barat. Ya. Jadi ternyata ini penelitian oleh peneliti namanya Thomas J. Stanley. Dia melakukan penelitian 100 penentu kesuksesan. Iya. Orang sukses di dunia. Apa tuh? Nah, saya nggak baca 100-100-nya. Ini lama bisa sampai subuh ini. Jadi yang paling penting Pak. Ada 10 faktor pertama yang berpengaruh terhadap kesuksesan. 10 faktor pertama. Iya. Kalau pakai bahasa penelitian itu top 10 boxes. 10 yang terbesar. Saya baca ini. Yang pertama itu jujur. Nilai bukan? Iya. Bukan ya? Bukan. 2 disiplin. Juga bukan nilai. Yang ketiga gaul. Atau bahasa sang sekretanya good interpersonal skill. Kemudian dukungan dari pasangan hidup nomor 4. Ya, istri, suami. 5 bekerja lebih keras daripada yang lain. Nah, kan bertentangan dengan hari ini tuh mager, cicwe, cicing wae. Mencintai apa yang dikerjakan. 6, belum ada nilai itu. 7, kepemimpinan yang baik dan kuat, good and strong leadership. 8, semangat dan berkepribadian kompetitif. 9, pengelolaan hidup yang baik, good life management. Dan yang nomor 10, kemampuan menjual gagasan dan produk atau ability to sell idea or product. 10 faktor pertamanya ternyata tidak terhubung dengan angka. Angka nomor berapa? Kalau kita mau nyari angka, itu ada namanya IQ. Itu urutan ke-21. Sekolah di sekolah favorit. Nah, ini bagi yang nggak punya uang, sekolah favorit biasanya swasta. Tenang, ternyata sekolah favorit urutan 23. Lulus dengan nilai terbaik. Lulus dengan nilai terbaik hanya faktor sukses nomor urut 30. Jadi kita harus fair juga gitu. Tidak selalu dinilai dengan baik. Faktanya juga begitu. Kita punya kawan dulu pinternya kutub buku, di mana ada buku ada dia, di mana dia pasti ada buku. Lengkap betul itu saudara kembar antara manusia dan buku. Saking dahsyatnya dia dengan buku. Tapi begitu dia dewasa, ternyata dia tenggelam. Dia sibuk bekerja saja. Tapi ada orang yang dulu jujur, disiplin, nilainya juga tidak bagus-bagus amat. Tapi sekarang jadi orang, jadi somebody. Jadi kalau kita mau simpulkan, sebenarnya kunci sukses itu bukan nilai. Meskipun nilai itu bisa kita jadikan sebagai angka mutu namanya. 3 Pak Ageng. Yang pertama karakter. Karakter kalau dibedah itu cuma 2 isinya, pola pikir dan pola sikap. Jujur. Disiplin yang tadi itu. Kemudian yang kedua skill. Dan yang ketiga literasi, mau membaca. Nah, khusus nomor 10 yang tadi kemampuan menjual gagasan ke produk, sebenarnya ini dikenal dengan istilah financing atau fundraising. Jadi kita itu kalau mendengar kata fundraising, kadang-kadang di sebelah kita takut. Aduh, berat. Padahal ini justru untuk menjawab tantangan masa depan ini. Supaya sukses ya? Supaya sukses. Karena fundraising intinya apa? Bukan duitnya, tapi kemampuan menjual gagasan atau program. Kemampuan menjual. Kenapa? Kan hidup kita akan terhubung dengan orang lain. Iya. Nah, bagaimana kita menilai jujur, bagaimana kita menilai disiplin, ternyata ada juga standarnya. Tapi itu karakter. Sekali lagi bukan angka, nilai angka. Karena dalam dunia standar ada angka mutu, ada nilai mutu. Nilai mutu itu baik, sedang, bagus. Tapi kalau angka mutu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini hanya teknik menilai saja. Menarik kan?
Ya, tapi memang ini UN ini kan jadi apa ya? Entah nih di pemerintahan sekarang itu akan dilakukan kembali atau tidak. Ini kan tuh jadi pro kontra. Nah, menurut pakar sisi pro-nya ini kira-kira dari UN ini ada nggak? Memang kita ini harus pro dulu dan kontra dulu, baru Nanti saya tanya kontranya nih. catatan tadi itu luar biasa itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang pro dan kontra, sebenarnya kita bisa lihat dari titik itu. Nah, oke lah, kita akan bedah dulu dari sisi pro. Pro-nya di mana? Pro-nya kita bisa mengetahui standar secara nasional. Tadi yang saya bilang standar nasional itu penting karena itu untuk menjadi bahan pengambilan keputusan. Bisa jadi misalnya tahun depan kalau gitu jangan lagi tuh 4 mata pelajaran, tambah 1 lagi. Oh, betul. Atau kurangi 1. Kenapa? Hasil evaluasi. Oh iya. Yang kedua, kita bisa mengukur sebaran. Sebaran kemampuan anak di 4 bidang yang diujikan itu. Hanya 4 bidang loh ya. Berapa mata pelajaran yang diujikan? Berapa mata pelajaran semuanya? Lebih banyak tuh. Tapi hanya 4. Kenapa? 4 dianggap mewakili. Nah, kalau kita tahu sebarannya, maka ini juga nanti jadi kebijakan. Daerah mana yang harus dibetulin? Daerah mana yang sudah bagus? Sehingga ada peta. Indonesia ini, sebelah barat cakep-cakep nih, bagus-bagus nilainya. Ini belum lihat proses loh ya. Timur ini kayaknya harus diperbaiki nih. Belajarnya susah, gurunya juga nggak ada. Soal telat, mau nyontek juga nggak bisa. Apa yang mau dicontek? Paham aja tidak misalnya. Banyak itu. Nah ini namanya evaluasi. Jadi positifnya banyak. Dari 2 itu saja kita bisa membuat kebijakan publik di kedepan hari mudah-mudahan lebih bagus. Pro. Tapi kontranya itu kita jadi lebih fokus kepada hasil akhir. Kita mengabaikan proses. Sama kontranya juga ini bikin siswa itu jadi seakan-akan tertekan, stres. Itu cerita yang kedua lagi. Yang pertama itu tadi saya ngomong apa yang pertama itu? Saya jadi lupa. Dipotong sih. Jadi kontra yang pertama itu mengabaikan proses. Mengabaikan proses. Kenapa proses diabaikan? Padahal proses itu kan amal. Coba kita lihat sebagai muslim. Kita yang dinilai apanya? Hasil akhirnya kan bukan. Hasil akhir itu Allah. Tapi yang Allah minta kita adalah amalnya. Berproses. Makanya disebut amal terbaik. Ahsanu amalan. Amal terbaik. Bukan amal yang banyak, aksaru amalan. Karena amal yang banyak belum tentu baik. Berarti amalnya baik. Amal yang baik itu apa? Proses. Berarti orientasinya proses. Nah, ujian nasional itu sepertinya kesannya sangat banyak, sangat kuat, itu mengabaikan proses. Yang kedua, akhirnya menggiring fokus anak tidak pada yang lain. Ini penguasaan 4 bidang ini penting nggak sih? Perlu tidak? Digiring ke situ. Apa yang terjadi? Les. Kalau di SMA lebih dahsyat lagi. 1 tahun terakhir, ini fakta, saya dapat info ini dari teman saya yang punya bimbel. Itu banyak sekolah yang akhirnya di tahun terakhir itu fokus untuk bimbel untuk masuk perguruan tinggi. Kalau 1 tahun fokusnya untuk tryout, latihan lagi. Pertanyaannya, lagi-lagi untuk hal yang mendasar untuk hidup mereka di masa depan. Agama itu di mana? Nah, itu kontranya. Jadi saya sampaikan 2 hal besar. Untuk kita mencoba untuk melihat secara proporsional sebenarnya ujian nasional tempatnya di mana. Nah, maka itu ini contoh paling praktis di sekolah saya itu kita pakai dua-duanya. Ujian nasional itu kebijakan nasional kita ikuti sudah. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi untuk rapot anak, standar anak, mutu anak, kita tidak hanya itu. Kita terbitkan apa yang disebut dengan standar kecakapan umum, standar kecakapan khusus. Proses anak dari kelas 1, kalau di SMA, berarti dari kelas 10 sampai kelas 12. Selama 3 tahun itu anak melakukan apa? Prosesnya seperti apa? Itu ada potretnya itu. Dia punya kemampuan apa? Kayak gitu. Bukan hanya kemampuan, kan karakter. Nah, jadi tembakan karakter ada di mana? Di proses. Jujur itu apa ininya? Bagaimana dia ketika dia menghadapi ujian, bagaimana ketika dia menjawab soal ujian.
bagaimana dia ketika menerima sesuatu. Karena dia itu 3 tahun hidup bersama dengan teman-temannya, guru pasti bisa menilai sampai kapasitas mana dia. Ada indikatornya. Nah, ini yang juga harus disampaikan kepada orang tua. Karena orang tua disajikan satu hasil ujian nasional saja sebenarnya tidak cukup. Iya. Ada banyak orang tua di luar laporan tadi, ada banyak orang tua yang resah dengan agama anaknya. Ada banyak kasus ketika dia sudah lepas SMA tiba-tiba blar. Karena kalau di SMA masih bisa dikendalikan gurunya, guru dekat dengan siswanya, benar nggak? Yeah. Tapi begitu di kuliah sudah beda alamnya. Anda mau bisa bagus, Anda nggak bisa juga bagus, itu urusan Anda sendiri. Pelajaran agama hanya satu mata kuliah dalam 1 semester. Itu pun 1 minggu 1 kali. Setelah 1 semester nggak ada lagi. Jadi kita mau tidak mau harus saya sampaikan kita sepertinya meremehkan agama gitu. Padahal itu penting betul, pondasi paling penting. Nah kalau itu yang terjadi maka sebenarnya pro kontra itu akhirnya harus kita dudukkan. Sehingga kalau ditanya lanjutannya apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus menembak sisi prosesnya itu. Bagaimana anak itu berproses selama 3 tahun. Lagi-lagi tantangan kita cuma 3 tahun. Iya. Baru kemarin masuk, sudah lulus lagi. Usia kita bertambah, berkurang ya. Tapi anak yang masuk tetap. Iya. Betul nggak? Coba sekarang cek, guru yang dulu gagah perkasa, 3 tahun ke depan mulai sakit-sakitan. Tapi muridnya tetap umurnya. Iya. Tetap lincahnya. Kan berarti kita harus proporsional juga menilai secara objektif bagaimana proses dia. Jadi kalau menurut pakar UN ini masih relevan nggak? Atau gimana supaya bisa relevan? Gitu. UN itu relevan ya. Kalau dilihat dari sudut pandang kebutuhan untuk mendapatkan penilaian terhadap standar mutu. Relevan. Yeah. Tapi harus diperbaiki. Kenapa? Karena kita memang tidak hanya hasil akhir yang harus kita tahu. Kita justru lebih tekan pada proses. Masih ingat nggak dengan kata-kata nikmati prosesnya? Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Hasil itu tidak pernah mengkhianati proses, maka nikmati saja prosesnya. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, karena mengeluh menjauhkan dari kenyataan. Luar biasa. Itu betul. Iya. Nah, jadi anak itu jadi paham kenapa nilainya jelek. Oh iya. Siapa yang punya hak memberikan nilai jelek? Allah kan. Nah, itu hasil akhir. Iya. Makanya dia introspeksi. Lalu apa yang salah pada dia? Nah, ternyata dia lupa dengan rumusnya. Nah, kebanyakan guru hari ini lupa memberikan rumus itu. Termasuk pembuat kebijakan tentang UN itu harusnya juga paham rumus ini. Faida azamta fatawakal Allah. Jika kita sudah berazam, maka tawakallah kepada Allah. Berarti ada rumus tawakal. Actionnya itu tawakal. Mimpi besarnya itu azam. Kalau mau sukses UN, itu azamnya. Tapi supaya sukses bagaimana? Tawakal. Kenapa harus pakai tawakal? Karena Allah menjanjikan orang yang tawakal pasti dipenuhi kebutuhannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Lagi-lagi kita tidak bisa memang kita harus melibatkan Islam. Kalau nggak pakai Islam kita nggak ngerti. Oh ternyata ada rumusnya. Yang buat siapa? Allah. Nah UN itu harus ditempatkan di sini. Nah pertanyaannya sudah belum? Jadi kalau relevan ya, tapi kurangnya masih sangat banyak. Karena kita tidak bisa menghadirkan laboratorium hidup pada anak kita yang bernama Faida Azamta Fatawakal Allah. Iya. Kebayang nggak? Betul. Kalau ngomongin UN, kita ngomongin soal angka. Kalau kaitannya dengan karakter, lebih penting mana karakter dengan angka? Gimana Pak? Survei tadi, ini survei dari orang Barat sendiri menyebutkan bahwa angka itu ada yang nomor 21, ada yang nomor 23, bahkan sekolah di sekolah yang favorit atau nilai dengan tertinggi nomor 31. Artinya apa? Angka sebetulnya faktor sosial itu bukan 10 faktor pertama. Oh iya. Dia berpengaruh, tapi kecil pengaruhnya. Siapa yang survei? Orang Barat sendiri. Siapa orang Barat? Orang di Jawa Barat. Bukan itu. Orang Barat itu adalah orang yang sekuler. Karena menempatkan semuanya serba angka. Orang yang menempatkan semuanya serba angka, semuanya harus terukur.
Hasilnya mengejutkan. Ternyata tidak ada satupun 10 besar pertamanya adalah angka. Ini menunjukkan apa? Ternyata kalau disimpulkan itu memang karakter. Nah, sekarang masuk pertanyaan kedua yang tadi Pak Ageng bilang. Kalau begitu karakter bisa diangkakan tidak? Bisa. Bisa, karena itu kan indikator. Jadi bergantung pada kita mau memberikan indikasi apa. Misalnya, kan ada jujur. Lawan jujur apa? Curang. Ini jujur paling kanan. Agak jujur. Kadang-kadang jujur. Curang. Curang nilainya berapa? Nah, kita bisa buat, misalnya curang itu namanya 0. Pokoknya kalau maksiat itu 0, tidak ada nilainya. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang tidak. Mungkin 1. Jujur atau selalu jujur, 4. Nilai ini bisa kita buat untuk menunjukkan kepada siapapun secara objektif bahwa penilaian itu diambil dari banyak sudut pandang. Salah satu sudut pandangnya misalnya angka ini. Kalau ada anak mendapatkan nilai 4, nah itu berarti kita sudah pandang dia selalu jujur selama 3 tahun proses. Jadi ada semesta pembicaraannya, ada ruang lingkup pembicaraannya. Wahai bapak-bapak, di dalam raport ini ada nilai tentang kejujuran, indikatornya ini. Nah, dengan indikator ini Ananda mendapatkan nilai 4. Dari mana nilai 4? Dijelasin di situ. Terus nanti ada semacam usulan atau rekomendasi di situ. Wahai orang tua, tolong jaga ini. Karena kami hanya bisa menjaga selama 3 tahun di SMA. Setelah ini dia. Nah, kalau seandainya nanti pakar, UN ini diberlakukan. Nah, saran pakar apa untuk pemerintah? Saran saya, kalau saya boleh memberikan saran, yang pertama pemerintah harus punya kebijakan dulu sebenarnya yang dituju dengan UN itu apa, standar apa yang mau dibidik. Nah, pemerintah harus paham juga amanat dari undang-undang itu apa. Sebenarnya amanat undang-undang relevan dengan Islam, ya kan, untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi kebijakan UN itu mestinya diletakkan dalam itu. UN adalah piranti untuk menilai. Nah, sekarang nyambung nggak misalnya antara amanat undang-undang dengan UN-nya? Kan seperti tidak nyambung. Nah, ini harus dievaluasi nih, bagaimana cara menyambungkannya. Jadi kalau kita konsentrasi penuh, kalau kita fokus penuh kepada persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, negeri ini, berarti kita juga sedang bicara umat sedunia, karena ini globalisasi kapitalisme luar biasa ganasnya. Maka yang harus kita pecahkan adalah bagaimana pemerintah itu melihat ini sebagai persoalan yang harus dihadapi. Artinya UN itu tempatkannya di situ. Salah satu cara untuk menjembatani, mengevaluasi apakah program pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang itu sudah sesuai atau belum, nah itu memang di UN. Tapi UN itu harus disambungkan dengan tadi itu. Iman dan takwanya di mana? Karena tidak terpotret di UN. Iya. Seolah-olah kita menyampingkan agama, khusus Islam. Itu poin 1. Poin 2, UN itu juga harus dikemas supaya bisa menilai proses. Kalau pemerintah itu serius dengan proses bagaimana membuat prototipe siswa, kan ada prototipe. Siswa yang beriman dan bertakwa itu begini loh. Kan ada indikatornya, ada standarnya. Maka mestinya pemerintah juga membuat itu, indikator-indikator itu. Dan sebenarnya tidak sulit. Kayaknya sulit, duitnya harus banyak. Enggak juga. Kita bisa mengenalkan sebenarnya pendekatan tematik. Oh iya. Ya kan? Anak-anak kalau tugas keluar dari kelas, apa misalnya tugas berjalan, nah, kita punya program misalnya long march dari Bogor ke Cianjur, itu kan banyak betul nempel banyak pelajaran, ya sosiologi, pengenalan lingkungan, biologi, fisika, kimia kan bisa masuk di situ. Artinya pemerintah atau guru atau kita tidak perlu membuat UN, karena dengan proses berjalannya laboratorium kehidupan itu kita sudah bisa melakukan penilaian. Jadi sekali lagi UN itu hanya salah satu cara untuk mendapatkan standar mutu siswa kita. Cakep. Ini cakep mulu dari tadi. Belum selesai loh ini. Nah, maka evaluasi itu penting. Maka saran saya yang paling akhir adalah selalulah standarisasi dengan Islam. Sebab kalau tidak pakai Islam, itu artinya kita mengenyampingkan Islam. Kalau mengenyampingkan Islam, berarti itu artinya kita terus berada dalam nina bobo kapitalisme global.
Hasilnya cetak biru anak kita bukan orang beriman dan beramal soleh. Tapi anak yang siap untuk bekerja. Iya. Bahwa dia itu tahu halal dan haram itu di luar semesta pembicaraan. Kan sayang betul. Bukan itu arah kita itu. Sebab kalau dia beriman dan bertakwa, maka pasti dia udah paham. Dia punya kewajiban untuk bekerja. Nggak usah disuruh, dia udah paham. Dia pasti akan jadi orang yang produktif. Kenapa? Karena akidahnya menyuruh dia untuk produktif. Oke. Luar biasa itu. Kita mengabaikan itu selama ini. Betul nggak? Betul Pak Kar. Jadi ini dokumen besar ini, sayang. Iya. Udah ketemu belum standarnya? Setebal ini coba. Baik Pak Kar, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi kita bisa paham nih, bisa dapat juga banyak insight, banyak saran dan pesan di sini bahwa tadi UN itu kan salah satu saja ya, piranti gitu ya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai juga menyampingkan karakter gitu ya. Karakter terutama tadi pola pikir, pola sikap yang berbasis agama Islam. Karena muslimnya dominan di sini. Iya. Kalau tidak kembali pada Islam, terus kita kembali kepada siapa? Nah, jadi kembali kepada Islam. Yes. Oke, makasih Pak Kar. Sama-sama. Masya Allah.